Muhammad ya Allah Rabbi
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Yang namanya hanya 3 huruf, Ain, Mim, Ra, Umar, tapi sejarah kebaikannya sulit untuk dihitung saking banyaknya. Di dalam bahasa Arab itu ada nama yang mirip-mirip, Umar, Amr, Amir, Amir, Umar, artinya kurang lebih mirip-mirip, yaitu orang yang makmur, urusannya lancar semua. Nah, Umar yang Amirul Mukminin, Umar yang akan kita bicarakan ini para hadirin, Nabi telah mengatakan mengenai beliau, Allahu ja'ala al-haqqa ala lisani wa qalbi Umar. Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran di hati dan lidahnya Umar. Bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi dijamin oleh pimpinan para Nabi, para Rasul, ngomongnya selalu benar, yang di hatinya, yang difikirkannya tidak salah. Maka beliau melihat ada orang doa dan doa didengarkan oleh Sayyidina Umar. Dari tadi didengarkan kok doanya nggak ada baca sholawatnya. Doa nggak ada baca sholawatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tadi dipanggil Sayyidina Umar. Wahai saudaraku, kalau kamu berdoa bacalah sholawat. Karena doa tanpa baca sholawat nggak bisa naik ke langit. Maka di antara cara kita berdoa, awalnya disolawati, akhirannya disolawati, tengahnya untuk doa, harapannya kalau awalnya sholawat, akhirannya sholawat, harapannya tengahnya pun jadi diterima oleh Allah. Maka tadi kita berdiri bareng-bareng bersholawat kepada Allah. Semoga itu bagian dari asbab usaha rohani untuk memakbulkan permintaan dan harapan-harapan kita. Amin. Ada seorang sahabat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ahli qiraah, ahli baca Quran, termasuk seniornya seluruh sahabat. Yang masyhur beliau Sayyidina Utsman, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, pakar-pakar Quran. Datang pada Nabi di akhir pembicaraan beliau, ya Rasulullah, saya pengen doa saya semuanya adalah baca sholawat. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tukfa hammaka wa yughfar dzambuka." Kalau kamu doa kamu sholawat, semua yang kamu prihatinkan, kamu susahkan akan diberesin oleh Allah. Wa yughfar dzambuka, dan dosa-dosa kamu akan dimaafkan oleh Allah. Kita punya masalah pribadi, semoga dengan sholawat tadi diberesin oleh Allah.
Apa yang telah kita buat tadi bagian dari yang mendatangkan solusi untuk semuanya, untuk Indonesia, bahkan untuk umat Islam di mana saja berada. Karena sudah jadi anugerah Allah untuk setiap orang beriman, para hadirin, walaupun di dalam kamar tidak dikenal orang, amalan dia ini akan mempengaruhi seluruh dunia. Andaikan di dunia ini orang beriman tinggal satu pun sangat lemah imannya, maka seluruh dunia dengan sebab satu orang ini, para hadirin, ditunda datangnya hari kiamat. Makna, bacalah hafalan Qur'anmu, bacalah dengan baik, karena sesungguhnya tingkatan kamu di surga mengikut akhir ayat yang kau hafal. Maka kalau orang hafal 30 juz umpamanya, maka dia akan dapat derajat lebih 6.000 derajat. Di Indonesia ini termasuk negara yang sangat banyak yang hafal Quran. Begitu ada ujian tahfidzan itu ternyata yang ikut serta sekian banyak dari Indonesia, para hadirin. Nanti di akhirat sana, Masya Allah. Hadirin, judulnya adalah Maulid. Sekelumit kebaikan-kebaikan yang telah kita dengar tadi, permulaannya adalah dari lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Munculnya hidayah di mana-mana, bahkan nanti di akhir zaman semuanya akan dapat hidayah. Maka benar-benar tidak ada kelahiran yang lebih perlu untuk dirasakan paling menguntungkan melebihi kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Berkembanglah Islam. Beliau wafat yang masyhur punya sahabat 124.000. Yang menurut Imam Syafi'i waktu itu 60.000 sudah banyak. Kurang lebih sahabat beliau adalah 60 ribuan. Kemudian berkembang diteruskan Sayyidina Abu Bakar. Sebagian Persia, sebagian Romawi dapat hidayah. Diteruskan Sayyidina Umar, seluruh Persia dapat hidayah. Sebagian Romawi yang sekarang daerah Palestina, negeri Suriah masuk Islam. Kemudian diteruskan Sayyidina Utsman, berkembang lagi. Sayyidina Ali berkembang lagi. Sayyidina Ali pindah ke bekas negeri Persia, negeri Irak. Sebab perpindahan Sayyidina Ali ke negeri Irak, kata para ulama, muncul dari negeri Persia ulama-ulama besar. Di antaranya Imam Abu Hanifah, di antaranya Kutubus Sittah, mayoritas kecuali Imam Muslim semuanya dari negeri Persia. Nah, Masya Allah. Imam Syafi'i pun pernah belajar di Irak, mantan negeri Persia. Imam Ahmad juga dari negeri Persia, pendidikannya di Persia, walaupun secara nasab beliau adalah nasab Asy-Syaibani, orang Arab. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga munculnya dari negeri Persia, walaupun secara nasab beliau adalah cucunya orang Arab, Masya Allah. Cucunya Sayyidina Hasan. Kemudian digantikan pengaturan Islam secara pemerintahan, digantikan oleh anak cucunya, iparnya Nabi, Sayyidina Muawiyah yang terkenal dengan Bani Umayyah. Kurang lebih selama 150-an tahun Islam bertahan, bahkan berkembang. Kemudian digantikan Bani Abbasiyah, 500-an tahun Islam bertahan, bahkan berkembang. A'immah Madzhabul Arba'ah rata-rata munculnya di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ini, insyaallah. Kemudian terus diteruskan Mamluk, diteruskan lagi Daulah Utsmaniyah, 700-an tahun Islam berjaya, Islam berkembang. Pas 1924, para hadirin, kerajaan Islam yang mendominasi, pemerintahan Islam yang mendominasi dunia runtuh. Semestinya secara hitungan namanya kontrol secara negara, secara militer runtuh, umat Islam mesti ikut runtuh, para hadirin. Tapi ternyata tidak, para hadirin. Justru ada perkembangan Islam yang lebih besar melebihi sebelumnya. Umat Islam ditindas,
akhirnya dibuang kemana-mana, hijrah kemana-mana, termasuk dari Indonesia dibuang kemana-mana. Dan yang dibuang ini orang Islam yang ada iman, akhirnya dakwah di mana-mana, akhirnya jadi asbab hidayah di mana-mana. Ajib. Maka umat Islam secara jumlah belum pernah meledak jumlahnya melebihi selepas jatuhnya Daulah Utsmaniyah. Ajib. Beberapa tahun yang lalu datang pimpinan ulama dari South Africa. Dari arah ibu, dia ini keturunannya orang Indonesia. Kalau wajah sih sudah seperti wajahnya orang-orang India. Dia cerita, kami ini orang Afrika itu, South Africa itu nggak kenal Tuhan. Animisme ya, nyembah-nyembah apa itu, druwo-druwo atau apa itu, macam batu-batu begitu. Akhirnya ada beberapa tokoh dari Indonesia dibuang ke tempat kami. Ada yang namanya Syekh Yusuf Masakari, Al-Makassari, ada di situ tuh ada ditulis Raja Mataram, ada ditulis Pangeran Banten, macam-macam dia cerita begini. Ternyata beliau-beliau di tempat kami buat acara dakwah, acara majelis, akhirnya mengajari kami Islam. Bisa dikatakan semua orang yang masuk Islam di negeri South Africa adalah jasanya orang Indonesia. Masya Allah. Baru selepas 150-an tahun umat Islam berkembang di sana, datanglah muhajirin muslim dari negeri India. Kemudian datang lagi pimpinan ulama muda dari negeri Sri Lanka, yang sebagian anak-anaknya sekarang mondok di Temboro, ada 15 keluarga orang lebih. Cerita bahwa di antara yang terdepan menyebarkan Islam di negeri Sri Lanka adalah orang Indonesia. Hampir semua kampung muslim di situ ada masjid Indonesia di seluruh Sri Lanka sana. Dan saya sebelum ke Temboro kemarin di dekat airport, di tempatnya jatuhnya pesawat Indonesia ketika haji tahun sekian itu, saya sholat di masjid namanya Masjid Indonesia. Nah, ini satu gambaran para hadirin bahwa satu-satunya program yang prospeknya cerah dan program tadi tidak bisa dihentikan oleh siapapun adalah program merjuangkan agama. Sahabat adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW untuk berjuang selamanya. Nabi dunia memang tempat meninggal, akhirnya meninggal juga. Para nabi sebelumnya juga meninggal juga. Tetapi ruhul jihad, semangat untuk meneruskan perjuangan, nggak boleh mati sampai hari kiamat. Insyaallah kita semuanya niat berdoa. Insyaallah. Indonesia merdeka karena ada ruhul jihad. Indonesia bertahan tidak diambil lagi oleh para penjajah karena ada ruhul jihad yang disemangati oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan timnya, sebagaimana dalam versi pesantren, yang mana orang-orang agama yang belajar agama adalah merupakan tokoh utama di dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan biar tidak diambil lagi oleh para penjajah. Kok bisa begitu? Memang pelajaran dalam pesantren selain Allah itu memang tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Selain Allah itu tidak berkuasa, hanya diberi titipan oleh Allah. Kalau Allah sudah tolong, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak yang sekelumit mengalahkan yang besar-besar jumlahnya dengan seizin dari Allah. Maka selepas Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, maka para penjajah pengen ngambil lagi, ngancam seluruh Indonesia ketakutan karena datangnya ancaman itu, akan dikeroyok bareng-bareng untuk diambil lagi Indonesia. Dan memang sudah seperti begitulah firman Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang ahli batil itu memang sukanya ngeroyok orang-orang yang benar. Maka dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Ahzab, kenangan. Orang ahli batil ini punya kelompok-kelompok
Nabi juga ada namanya perang Ahzab. Nabi dikeroyok oleh seluruh grup kafir untuk menghancurkan Madinah. Maka Mbah Hasim dengan teman-temannya bermusyawarah, akhirnya menerbitkan satu fatwa namanya resolusi jihad yang isinya bahwa membela negara Indonesia dari dijajah lagi ulang adalah bagian dari jihad fisabilillah. Orang yang wafat akan dihitung mati syahid menurut pandangan agama Islam. Maka pas hari pahlawan 10 November beneran orang-orang penjajah bareng-bareng pengen ngeroyok lewat Surabaya. Yang berani ngelawan waktu itu akhirnya tinggal grupnya Mbah Hasim, grupnya orang yang dari kecil ngaji akhirnya nggak takut kecuali dengan Allah. Wah, itu kalau yang dilihat asbab zahir, Indonesia benar-benar lemah parahannya. Jadi kalau yang dilihat adalah semuanya makhluk, yang khalik hanya satu yaitu Allah, kecil. Senjata, bom, tembak itu semuanya hanya makhluk. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa buat apa-apa. Maka mereka berangkat untuk melawan penjajah. Bagian pengiklannya Bung Tomo, kiai-kiainya ada yang bagian istighotsah jaga langit. Ada Kiai Abbas Buntut bagian jaga langit. Setiap ada pesawatnya sekutu naik, disebut pakai Fatihah dari bawah, langsung jatuh. Cerita-cerita alam pesantren Jawa Timur begitu. Kemudian seorang namanya Kaji Hasan, ini riwayat-riwayat lisan yang mungkin jarang didengar oleh orang Palembang. Kaji Hasan melihat Jenderal Malabi muncul di tanknya itu, langsung didatangi, ditusuk, matilah Jenderal Malabi. Kang Malabi mati ditusuk oleh Pak Kaji Hasan. Dari satu kampung di daerah Surabaya saja, wongin desa santri pondok. Bilang pada teman-temannya itu, wong si muncul kita pimpinannya kita tusuk mati. Sampai sekarang orang Inggris bingung, siapa sih si nusuk? Padahal si nusuk jenengnya aneh gitu. Secara kalangan pesantren sampai orangnya pun ada. Tetangga-tetangga orangnya pun pada cerita pada kami. Akhirnya Indonesia terus merdeka dengan sebab adanya orang-orang bertauhid yang mereka mimpin untuk orang-orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, yang salihah, berikanlah kepada kami, kepada yang hadir di majlis ini, kepada pesantren ini, kepada pembangunnya, kepada penanggung jawabnya, dan kepada ahli kampung ini, dan untuk Sumatera ini ya Allah, dan untuk negeri Indonesia ini ya Allah. Berkailah ya Allah, bimbinglah ya Allah, luruskanlah ya Allah, jagalah ya Allah, tingkatkan kebaikan-kebaikannya, hentikan keburukan-keburukannya. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh salihah, jauhkanlah dari kami semuanya, dari kehidupan kami, dari keluarga kami, dari Indonesia ini ya Allah, dan dari umat Islam di mana saja berada ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, bersihkanlah kehidupan kami, khayalan kami, hati kami, langkah-langkah dan keputusan kami dari semua yang tidak Engkau ridhai, dari semua yang merugikan urusan akhirat kami maupun urusan dunia kami. Ya Allah, selalulah bimbing kami. Dan permintaan ini untuk semua Islam di Indonesia dan seluruh umat, seluruh alam yang sudah Islam tingkatkan
Allah. Yang belum berikanlah hidayah ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kita punya banyak hajat, kita punya banyak keperluan, kita punya banyak keinginan. Yang bisa memberinya, menunaikannya hanya Engkau saja ya Allah. Selain Engkau tidak berkuasa, selain Engkau tidak punya kemampuan. Ya Allah, tolonglah kami untuk hal tersebut, disertai segala kemudahan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini barokah untuk kami, untuk Indonesia, untuk umat seluruh alam. Ya Allah, umat Islam yang susah ya Allah, tolonglah. Umat Islam yang terzalimi ya Allah, tolonglah berikan solusi untuk mereka. Umat Islam yang di Palestina dan di mana saja ya Allah, tolonglah mereka. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang lurus, yang takwa, yang layak untuk Engkau kasihani dan Engkau tolong. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, berkailah madrasah ini, kekalkanlah sampai hari kiamat. Jagalah dari keterpurukan, jagalah dari keburukan. Ya Allah, tolonglah dengan segala kemudahan untuk keberkahan bangunannya, pendidikannya, santri-santrinya. Jauhkanlah dari kemaksiatan. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh, dengan berkahnya maulid Nabi, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah doa, harapan dan permintaan kami tadi ya Allah, disertai segala kemudahan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin.